tadi saya bicara sama tante Paula tante Paula gitu kan. Mungkin saya sedikit mau kasih kesaksian sedikit, menceritakan Tuhan itu baik. Amen. Saya merasakan kebaikan Tuhan meskipun sampai saat ini pun juga ya masih kadang-kadang iman dicobai oleh intimidasi iblis. Jadi perkenalkan, saya Agnes, saya itu warga binaan Cilodong. X. Ya, gitu, X warga binaan Cilodong. Jujur tadi saya bicara sama Mami gitu kan, bahwasanya kita nih sebagai warga binaan mantan tuh sebenarnya agak berat untuk memikul X-nya itu gitu, karena kan setiap pandangan orang menilai kita beda gitu. Tapi saya percaya gitu loh, ketika kita diizinkan untuk kita bisa masuk ke dalam, kalau nggak salah di Alkitab itu ada Tuhan sudah mengandekan riwayat hidup kita sebelum kita di dalam kandungan sampai kita mungkin tutup usia, itu Tuhan sudah rancangkan. Saya percaya ketika saya diizinkan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam itu udah rencana Tuhan juga. Nah, pada saat itu juga saya tidak berpikir bahwasanya saya akan masuk gitu, karena itu prosesnya proses hukum yang sangat, kalau secara manusia saya melihatnya ini sangat mengada-ngada kasus saya dibuat gitu kan. Jadi ya sudah, sampai pada akhirnya saya sadar bahwasanya ketika saya menjalani proses itu sampai saya keluar, oh ini loh maksud Tuhan, oh ini loh kebaikan Tuhan. Jadi saya itu tuduhannya itu 378, saya juga lupa deh. Jadi jatuhnya penipuan. Tapi bahwasanya itu saya pure perdata. Saya dulu hobi saya kan masak, bikin kue. Jadi saya itu mencari sesuatu untuk kebutuhan hidup saya itu. Saya jual kue dari perorangan sampai pada akhirnya puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk bisa masuk ke Balai Kota. Pada saat itu zamannya Pak Ahok. Gitu, tanpa tender, tanpa apa, saya tidak punya PT, saya tidak punya CV gitu kan. Tapi itulah saya ngerasa itu baiknya Tuhan sama saya gitu loh. Jadi saya dipinjamkan PT, dipinjamkan CV untuk bisa memotong 10% setiap pemesanan orderan di Balai Kota. Singkat cerita, saya melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang sangat bodoh. Pada saat itu saya terlena dengan apa yang sudah ditawarkan ke saya. Tapi pada dasarnya ketika saya mendapatkan itu, harusnya saya minta, tanya sama Tuhan. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya udah cukup senang gitu kan. Jadi kayaknya udah ini dari Tuhan apa segala macam. Saya pinjam modal dari, bukan ke BPR, bukan ke Mikro, bukan ke bank, tapi saya ke perorangan. Nah, saya tidak sadar perorangan inilah yang menjerat saya sampai pada akhirnya saya masuk. Karena bunganya itu yang dia jerat itu 30% dari modal yang saya pinjam. Nah, saya bayar, tapi kok kenapa saya dipenjarakan gitu kan. Jadi pada saat dia bikin laporan gitu kan, dia akan cabut laporan asalkan saya bayar semuanya beserta bunga-bunganya. Tapi sisanya kan sebenarnya tidak seperti itu. Saya minta hanya pokoknya aja, karena Pak Ahok pada saat itu kan masuk ke dalam, jadi orderan tidak dikasih ke saya lagi. Jadi begitu Pak Anies masuk, orang bagian tata usahanya sama rumah tangganya biasa ngorder ke saya untuk rapat kerja atau apa segala macam, itu dimutasi sama Pak Anies. Yang di Balai Kota itu dipakai semua orang-orangnya Pak Anies. Jadi saya sudah tidak, otomatis nih saya masih ada istilahnya bon-bon yang harus saya selesaikan. Nah, bon-bon selesaikan inilah yang akhirnya melonjak dengan bunganya, sampai pada akhirnya saya bilang saya sudah tidak dapat orderan lagi, saya minta sisa hutang saya cicil. Itu dia nggak mau. Sampai akhirnya saya dilaporkan 2 tahun proses pelaporan itu sampai akhirnya 2019. Dari 2017 sampai 2019 itu yang tadinya saya menjadi saksi menjadi tersangka. Jadi pada saat itu saya, puji Tuhan, pada saat itu saya tidak merasakan yang namanya tuh ditangkap polisi di tengah jalan gitu, enggak gitu loh. Saya cuma dikabarin ada di mana. Saya waktu itu masih kerja gitu kan, posisi kerja, jangan pulang katanya gitu kan, banyak polisi di rumah gitu kan. Wah, saya udah panik gitu kan, saya doa, saya bawa mobil, saya basah roh gitu kan, Tuhan bagaimana gitu. Saya hubungin teman yang
tahu hukum gitu kan. Saya bilang, bang tolong saya, di rumah udah ada polisi yang menangkap saya gitu. Nah, kamu di mana di sekarang? Saya di Desa Sartika, udah balik arah Setiabudi katanya gitu, kita ketemu di Setiabudi. Udah, akhirnya pada malam itu, karena posisi pada saat itu saya kalau misalnya saya pulang, saya bawa kendaraan kantor nih. Kalau saya ditangkap udah pasti nanti ini kendaraan kantor dipermasalahkan sama polisi. Saya bawa kunci brankas, saya bawa handphone gitu, handphone maksudnya inventaris perusahaan itu saya bawa. Maunya saya minta sama teman-teman acara saya ini, saya belum ada surat kuasa. Saya bilang, bang tolong bantu saya untuk antarkan saya untuk menyerahkan diri, tapi saya mau pulangin dulu nih barang-barang kantor, jangan sampai ntar saya pulang ke Depok ini ditahan sama mereka gitu, karena ini kan gak ada hubungannya sama kasus saya gitu kan. Akhirnya ya sudah, saya menyerahkan diri tanggal 16 Agustus 2019. Proses 2017 itu 2019 tanggal 17 Agustus saya resmi ditahan. Pada saat itu lemes saya gitu kan. Memang selama kasus ini saya tidak bicara sama saudara-saudara, maksud saya biar saya yang, karena saya selesaikan sampai pada akhirnya udah kakak tahu, keluarga tahu, saya udah lemes, saya nangis, saya bilang sama kakak saya, sama abang saya, keluarin saya dari sini, saya bilang gitu, cariin uang, saya bilang gitu kan, saya nggak bisa hidup di, waktu itu saya masih dititipin di Polsek Beji gitu kan. Terus saya mau jual ginjal, saya bilang gitu kan, yang penting hutang saya tuh selesai gitu, karena kan yang mau masuk di penjara gitu, aduh itu luar biasa. Itu pada masih kelasnya kelas Polsek ya gitu, titipan gitu. Pada saat itu udah saya cuma nangis gitu kan. Terus abang saya bilang, enggak gitu katanya gitu, Tuhan bukan mau Tuhan kayak gitu, katanya sabar katanya gitu kan, kita masih cari jalan katanya gitu. Udah singkat cerita 2 bulan berjalan sampai pada akhirnya polisi minta damai gitu kan, minta damai dalam arti kata keluarga harus menyiapkan uang 50 juta gitu kan, saya ditangguhkan, tapi tidak menyelesaikan masalah saya ke pelapor, artinya hutang tetap berjalan gitu. Abang saya memilih udah biarkan adik saya menjalani, jadi saya langsung dibawa ke kejaksaan dan langsung dibawa ke Rutan Cilodong sampai sidang. Pada saat itu tuntutan saya maksimal 4 tahun. Saya doa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya nggak punya kekuatan apa-apa ketika saya menjalani persidangan ini. Boleh dibilang lemes kan gitu, disejajarkan sama kasus-kasus yang lain gitu. Terus saya bilang biar kehendak Tuhan yang terjadi, ketika vonis biar kehendak Tuhan yang terjadi. Waktu tuntutan saya langsung pingsan gitu loh, 4 tahun. Terus abang saya bilang, ini baru tuntutan katanya, belum vonis katanya, bawa dalam doa katanya gitu. Terus aku bilang, aduh Indra gitu, gue mesti ngejalanin di dalam 4 tahun gitu loh, bukan 2 banget gitu. Enggak, ini masih tuntutan kata abang saya gitu. Kakak saya doa terus gitu. Nah katanya, jaksa itu katanya menuntut itu setinggi-tingginya, tapi hakim katanya gitu, hakim ketua sama hakim anggota itu di bawah otoritasnya Tuhan, jadi lo harus percaya katanya gitu. Mau mereka menuntut lo, gue percaya kok katanya, nanti hakim itu akan memutuskan yang seadil-adilnya gitu. Akhirnya puji Tuhan sampai vonis tuntutan 4 tahun, vonis saya 2 tahun 3 bulan gitu ya. Mau bilang puji Tuhan gitu kan, akhirnya saya dapat itu tanpa bayar, katanya ada yang suruh itu kan, nyiram jaksa katanya gitu. Saya bilang sama waktu itu saya pakai masih kekuatan saya sendiri, saya bilang sama abang saya, Andre siram deh jaksanya biar tuntutannya vonisnya kurang gitu. nggak usah pakai kayak gitu kan katanya gitu, udah serahin sama Tuhan aja katanya gitu. Yang penting lu bisa ya, namanya kita kan kakak mau ngomongnya nggak bukan itu lu gue, yang penting lu ngejalaninnya ikhlas, udah gitu, serahin semuanya sama Tuhan, percaya Tuhan berkehendak atas perkara lu gitu kan. Akhirnya ya udah, ternyata dengan vonisnya 2 tahun 3 bulan itu saya bisa PB, saya kan nggak tahu apa-apaan gitu kan, bisa ngurus, lu ngejalanin nanti nggak segitu katanya gitu. Ya sudah, saya masuk ke sana pun dikirim di Cilodong, karena banyak dengar cerita harus bayar gitu, ntar di dalam katanya digulung apa segala macem. Begitu saya masuk di portiran gitu loh, saya udah dalam nama Tuhan Yesus, tolong jangan ada yang menuntut
bagian saja disentuh apapun gitu kan.